Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita buka ibadah kita pada pagi hari ini yang bersama-sama kita bersatu dan kita akan berdoa. Mari bersama-sama kita bersatu sejenak. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang diberikan bagi kami. Pagi hari ini bersama-sama kami akan mengikuti ibadah di hari ini. Memberkati pada kami pada saat ini. Kiranya Tuhan menyertai dan hadir di tengah-tengah persekutuan kami di rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mulai ibadah kita di pagi hari ini dengan menyatakan panggilan beribadah demikian. Kepada umat-Nya yang sedang bergumul berat dalam hidupnya, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kami datang kepadamu ya Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Saudara-saudaraku, marilah kita khususkan ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa kita yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. 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 Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Marilah bersama-sama kita muji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama dan yang kedua, pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu berkam, angkatlah puji-pujian. Pujilah
Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita semua di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudaraku, bercermin dengan hukum kasih ini, mari bersama-sama kita menyesali dosa-dosa kita dengan menaikkan doa demikian. "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaurilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, barang siapa dengan kesungguhan hati menyesali segala dosa dan pelanggarannya, serta bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan menyatakan anugerah pengampunannya. Oleh karena itu, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita semua. Syukur kepada Allah.
Mari bersama-sama kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242, bait pertama dan bait yang kedua, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang Kau berikan bagi kami, yang telah memperbaharui hidup kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama, menolong kami semua untuk dapat menjaga kesucian hidup kami dengan tetap terus setia, percaya kepada Yesus Kristus dan mengikuti setiap jalan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, bila Roh Kudus yang mengurapi kami semua, berikan hikmat kepada kami semua, sehingga firman-Mu yang kami dengar semakin menguatkan iman kami dan membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk Kau bentuk seturut dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14 demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku,
Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudaraku. Pada kesempatan saat ini, khotbah saya beri judul Percayalah kepada Yesus dan berkaryalah bagi Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi dan menanggapi berbagai macam pergumulan kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita sebagai manusia pernah merasakan yang namanya kegelisahan, kekhawatiran, bahkan juga ketakutan. Apalagi ketika pergumulan itu terasa begitu berat. Demikian pula ketika kita masih harus menghadapi ancaman dari serangan virus corona yang mengerikan dan mematikan seperti saat ini. Kita tidak tahu dengan pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Hal itu masih menjadi sesuatu yang misteri. Dan ketika kita menyadari hal itu, muncullah kegelisahan-kegelisahan dalam hati kita. Apalagi bagi saudara-saudara kita yang terdampak langsung akibat dari virus corona, maupun bagi saudara kita yang terpapar positif corona. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini menjadi penyemangat dan motivasi bagi kita di dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes yang ditulis sekitar akhir abad pertama Masehi memiliki konteks pergumulan yang sangat berat. Pada saat itu orang-orang Kristen mendapatkan ancaman yang sangat mengerikan dari penjajahan Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Domitianus. Orang-orang Kristen mendapatkan perlakuan yang sangat kasar dan kejam, bahkan tidak segan-segan disiksa dan dibunuh gara-gara percaya kepada Yesus. Nah, di tengah-tengah situasi yang sangat mengerikan itulah Injil Yohanes ditulis untuk meneguhkan iman percaya orang-orang Kristen pada saat itu. Oleh karena itu, Injil Yohanes ini terkesan sangat eksklusif dalam membina iman orang-orang Kristen di tengah-tengah situasi atau konteks yang mengerikan. Hal itu sesuai dengan tujuan Injil Yohanes ini ditulis yang terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai dengan 31, yaitu supaya mereka tetap percaya kepada Yesus sebagai Mesias di tengah-tengah situasi yang mengancam hidup mereka. Nah, Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14 ini merupakan bagian awal percakapan pastoral Yesus kepada murid-muridnya. Percakapan pastoral Yesus kepada murid-muridnya ini
secara khusus dimulai dari pasal 14 sampai dengan pasal yang ke-17. Dan bagian ini tidak ada di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Hanya ditulis di dalam Injil Yohanes saja. Sehingga hal ini dapat dikatakan menjadi kekhasan Injil Yohanes. Nah, percakapan Yesus dengan murid-muridnya ini ditempatkan dalam sebuah narasi setelah perjamuan malam terakhir dan sebelum Yesus ditangkap. Sehingga hal itu dapat dipahami sebagai wejangan atau pengajaran yang disampaikan Yesus sebelum Yesus ditangkap dan meninggalkan murid-muridnya. Di dalam konteks pergumulan jemaat yang sangat mengerikan itu, Yesus menyapa dan memberi pengajaran. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat konteks jemaat yang sedang dilanda kegelisahan yang mendalam. Demikian pula jika kita perhatikan narasinya, Yesus yang akan segera ditangkap dan meninggalkan para murid. Tentunya para murid juga merasakan kegelisahan yang mendalam karena akan ditinggalkan oleh gurunya yang selama ini mengasihi dan melindungi mereka. Tetapi dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Yesus menyatakan akan pergi meninggalkan para murid untuk menyediakan tempat bagi mereka di rumah Bapa, atau bisa dikatakan di dalam surga. Nah, Yesus menghendaki supaya para murid nantinya dapat hidup bersama-sama dengan Yesus di surga. Dan pernyataan Yesus ini tentunya memberi pengharapan bagi para murid akan masa depan mereka yang indah. Bahkan jikalau mereka harus mati karena mengikut Yesus. Surga sudah disiapkan Yesus bagi mereka yang tetap percaya dan mengikuti Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam ayat yang ke-6. Nah, dalam ayat yang ke-12, Yesus juga mengatakan bahwa mereka yang percaya kepada Yesus juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Hal ini mengarahkan pada suatu sikap percaya yang juga harus disertai dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membawa keselamatan dan berkat bagi orang lain. Itu artinya iman itu harus diwujud nyatakan melalui kesediaan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Dengan kata lain, kehidupan orang-orang percaya di dunia ini adalah kesaksian iman kita kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi buruk yang mengakibatkan kegelisahan yang berlarut-larut seperti saat ini, Yesus pun mengajak kita semua, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Perkataan Yesus ini, jika kita perhatikan dalam bentuk katanya dalam bahasa Yunani, dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang harus ditaati atau dilakukan secara terus-menerus. Dengan demikian, ketika menghadapi konteks pergumulan yang sangat berat, bahkan ancaman kematian sekalipun, kita diingatkan untuk tetap tenang, jangan gelisah, dan tetap terus percaya kepada Yesus Kristus, karena Yesus akan senantiasa berada bersama dengan kita. Nah, dalam konteks pergumulan kita saat ini, tentunya firman Tuhan ini memberikan pengharapan dan semangat bagi kita.
Karena kita diingatkan akan jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi pada saat yang sama, kita juga diingatkan bahwa di tengah-tengah situasi yang memprihatinkan ini, kita harus tetap berani percaya kepada Yesus dan menunjukkan sikap iman kita itu dalam perbuatan-perbuatan baik yang membawa pada keselamatan, damai sejahtera, kebaikan dan berkat bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pergumulan kita yang buruk saat ini, janganlah gelisah, tetaplah senantiasa percaya kepada Yesus dan berkaryalah bagi kemuliaan Yesus. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu sejenak untuk menghayati firman Tuhan ini. Mari kita bersatu sejenak. Di dalam kegelisahan kami, karena situasi kondisi yang buruk seperti yang saat ini kami hadapi, kami bersyukur Engkau menyapa kami semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus atas sapaan firman-Mu yang menguatkan kami semua. Oleh karena itu ya Tuhan, sungguh kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu, dan ajarlah kepada kami untuk tetap terus setia mengikut Tuhan Yesus Kristus, walaupun kami harus menghadapi berbagai macam cobaan dan godaan hidup. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya sebagai kesaksian hidup akan iman kami kepada Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan Allah yang senantiasa menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri karena kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita menyatakan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, sumber kehidupan dan pertolongan kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kami semua.
sepanjang kehidupan kami. Dan terlebih ketika kami harus menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat dalam kehidupan kami, baik dalam masalah keluarga kami masing-masing, maupun juga masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan masalah-masalah yang lain yang harus kami gumuli dalam kehidupan ini. Kami menyadari dan merasakan akan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu kami senantiasa menaikkan syukur kepadamu. Demikian pula di tengah-tengah pergumulan kami saat ini bersama-sama ketika kami menghadapi ancaman virus corona. Di tengah-tengah situasi yang tak menentu dan kami pun tidak tahu dengan pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi di tengah-tengah konteks kondisi dan pergumulan kami saat ini, Engkau Allah datang dan menyapa kami semua supaya kami tidak gelisah dan tetap berani terus percaya kepada Yesus yang senantiasa akan menolong kami dan memberkati kami, bahkan yang telah menjamin keselamatan kami di surga. Terima kasih ya Tuhan akan firman-Mu yang menguatkan kami semua. Demikian pula saat ini kami menyerahkan kehidupan kami bersama, khususnya di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Kebumen ini. Tuhan berkati kami semua di dalam menjaga keberlangsungan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Terlebih di saat-saat kami harus menghadapi pandemi virus corona ini. Kami menyadari penyebaran virus corona ini telah menyebar ke beberapa tempat dan daerah, tak terkecuali di Kabupaten Kebumen ini, yang semakin hari kami juga mengetahui banyak yang terjangkit atau terkena virus corona ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap keluarga dan saudara-saudara kami yang terkena virus corona ini. Tuhan tetap terus memberikan penghiburan, kekuatan, bahkan Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Demikian pula kami sebagai saudara-saudaranya, bila kami tidak mengucilkan mereka tetapi terus memberikan semangat kepada mereka dan menolong mereka untuk dapat menghadapi cobaan dan virus corona ini dengan tetap terus berserah penuh pada pertolongan dari Tuhan Allah semata. Kami juga berdoa untuk para relawan, para dokter dan tenaga medis yang menjaga dan merawat saudara kami yang terkena virus corona ini. Tuhan kiranya juga memberikan hikmat, pertolongan, hingga boleh merawat dan Tuhan pakai untuk memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit karena virus corona ini. Demikian pula ketika harus menghadapi dan merawat saudara-saudara kami yang sakit karena penyakit yang lainnya, Tuhan kiranya juga terus memberikan pertolongan dan hikmat, sehingga tugas mulia ini boleh dikerjakan dengan baik dan apa yang mereka lakukan boleh mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua. Demikian pula Kau menjaga dan melindungi mereka supaya mereka tidak tertular virus corona ini dan mereka pun boleh bersama-sama dengan keluarganya nanti merasakan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami Indonesia dari pusat hingga daerah yang saat ini benar-benar terfokus untuk menangani dan menghadapi penyebaran virus corona ini. Tuhan kiranya terus memberikan hikmat dan pertolongan supaya boleh bersinergi bahu-membahu untuk saling menolong, saling mendukung supaya virus corona ini boleh segera pergi dan hilang dari muka bumi, khususnya di negara Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh berserah penuh pada pertolongan Tuhan, karena kami menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Kami pun bersyukur dan menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Allah yang juga senantiasa memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, supaya kami pun juga dapat berbagi dengan saudara-saudara kami yang membutuhkan.
terutama bagi mereka yang terdampak akan penyebaran virus corona ini. Terima kasih Tuhan, Kau juga memakai gerejamu di GKJ Kebumen ini untuk boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, untuk berbagi kasih, berbagi berkat yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga para anak-anak kami yang masih kecil, yang masih sekolah, dan saat ini harus belajar di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberikan hikmat, memberikan sukacita dan kedamaian supaya mereka tak boleh tinggal di rumah dengan penuh sukacita dan boleh belajar didampingi dengan orang tua mereka. Kau juga berkati setiap orang tua dengan hikmat-Mu untuk boleh mendampingi anak-anak mereka di dalam studi mereka yang saat ini harus belajar di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para adiyuswa tengah-tengah usia mereka yang sudah sepuh. Tuhan juga memberkati, berikan sukacita, kedamaian, dan kesehatan yang baik, sehingga masa-masa tua mereka boleh dinikmati dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang semuanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di rumah, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Sebagai dasar kita mempersembahkan persembahan, marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam surat Efesus 5 ayat 20 dan 21 yang demikian bunyinya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita akan mempersembahkan persembahan kita dengan diiringi nyanyian persembahan Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu dalam hidup kami. Di tengah pandemi corona saat ini yang melanda dunia, negara kami, masyarakat kami, berkat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami harus beribadah di rumah kami masing-masing.
namun itu tidak mengurangi kerinduan kami untuk senantiasa beribadah. Tuhan, saat ini sebagai ucapan syukur kami persembahkan sebagian rezeki yang berasal dari berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan sehingga berkenan di hadirat-Mu. Persembahan yang kami kumpulkan ini kiranya dapat memuliakan pelayanan kami, baik bagi jemaat maupun masyarakat di sekitar kami. Sekiranya kami dalam mencari rezeki ada hal-hal yang tidak berkenan, kiranya Tuhan ampunkan kami. Kalau selesai kami dalam beribadah pada pagi hari ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing di rumah. Dan kami yakin Tuhan akan memberkati dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 424, bait pertama dan bait yang kedua, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 348, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita.